Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan, menjelaskan, memberi materi apa itu yang dinamakan metode data learning KNN Neighbor dan cross validation. Adapun kelompok 1 antara lain yang pertama saya sendiri Muhammad Abdul Wahid. Cek. Selanjutnya saya ada Haris Asagaf. Saya ulangi, saya Ahmad Saifuddin. Dan saya Muhammad Santoso. Saya Imam Siddiq. Oke, mari kita buka presentasi sini. Adapun yang dinamakan KNN Neighbor adalah menjadi salah satu metode dalam top 10 data mining yang paling populer. Metode KNN ini termasuk dalam klasifikasi yang easy learner karena menunda proses pelatihan atau bahkan tidak melakukan pelatihan sama sekali sampai ada data uji yang ingin diketahui label kelasnya. Maka metode baru akan menjalankan algoritmanya. Algoritma KNN melakukan klasifikasi berdasarkan kemiripan suatu data dengan data yang lain. KNN merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek baru berdasarkan nilai K tangga terdekatnya. KNN termasuk algoritma supervised learning yang mana hasil teori veriset baru tadi diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN kelas yang paling banyak muncul yang akan menjadi hasil klasifikasi tersebut. Lalu adapun perhitungan diskresi ataupun jarak antar bukti dalam metode data mining KNN ada banyak ragam perhitungan di antara lain yang pertama jarak Ekman, 2 jarak Manhattan, 3 jarak Minkowski, 4 jarak Kosin, dan yang terakhir jarak korelasi. Adapun untuk jarak yang pertama di sini yang pertama equidistant atau jarak equidistant adalah suatu metode menghitung jarak yang digunakan untuk dua objek dalam satu space equidistant meliputi bidang equidistant 2 dimensi, 3 dimensi atau bahkan bisa 4, bisa 5, bisa 6. Adapun rumusnya antara lain dalam kurung PQ kurung tutup sama dengan sigma M1 sama dengan 1 dalam kurung P1 min P1 akar kuadrat. Adapun penjelasannya di mana di sini termasuk jarak antara P dan Q, dan P itu termasuk data objek yang pertama dan Q itu data objek kedua. Adapun Q urutan nilai setiap data dan N jumlah data yang akan diproses. Oke, saya lanjut. Nomor 2 ada Manhattan distance, digunakan untuk menghitung perbedaan yang mutlak atau dalam kurung absolut antara koordinat dari suatu pasangan objek. Di sini terlihat persamaannya, yaitu ada di set dalam kurung PQ sama dengan sigma n T sama dengan 1 P1 min Q1, di mana dis merupakan jarak antara P dan Q.
P adalah data objek pertama, I data objek kedua, I urutan tiap data, dan N adalah jumlah data. Di similarity yang ketiga yaitu Minkowski distance atau jarak Minkowski adalah sebuah metrik dalam ruang vektor di mana suatu norm didefinisikan dan dapat diartikan sebagai generalisasi dari Euclidean distance dan Manhattan distance. Pada pengukuran jarak objek menggunakan Minkowski distance biasanya digunakan nilai R adalah sama dengan 1 atau sama dengan 2, dan di bawah ini rumus persamaan dari Minkowski distance, di mana terlihat seperti dalam gambar. Dan keterangannya hampir sama yang di atas, yaitu ada I sama dengan jarak antara P dan I. P data objek pertama, I data objek kedua, I urutan nilai setiap data, N jumlah data, dan R adalah power. Next, silahkan. Oke, selanjutnya Gaussiana adalah metode yang diterapkan untuk perhitungan tingkat kemiripan similarity antara dua objek. Secara umum, metode ini berdasarkan perhitungan pada faktor spek similarity measure. Metode kemiripan Cauchy ini menghitung similarity antara dua buah objek, misalkan objek A1 dan objek A2 yang dinyatakan dalam dua buah vektor dengan menggunakan keyword dari sebuah dokumen sebagai ukuran. Persamaan Cauchy dikatakan memiliki kemiripan data jika sudutnya adalah 0 derajat dan kesamaannya ketika dua data tidak mirip sama sekali, sudutnya adalah 90 derajat dan kesamaannya adalah 0. Di sini contohnya ya, sim PI sama dengan sigma N per I sama dengan 1 PI, dan PI per sigma N sama dengan 1 P per 2 per I, dan sigma N I 1 I 2, di mana similarity kemiripan antara P dan I. P data objek pertama, I data objek kedua, dan I urutan nilai setiap data, N jumlah data. Correlation similarity salah satu metode pengukuran jarak dalam pengukuran tingkat kesamaan. Similarity atau kemiripan suatu data diantaranya menggunakan jarak coordinate. Correlation coefficient korelasi R adalah parameter untuk mengetahui kesempatan atau kemiripan antara dua buah data yang dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Oke. Langkah-langkah untuk menghitung algoritma KNN. 1. Menentukan nilai K. 2. Menghitung kuadrat jarak Euclid.
querying instansi masing-masing objek terhadap training data yang diberikan. Yang ketiga, kemudian mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak execution terkecil. Keempat, mengumpulkan label/klarifikasi nebel. Kelima, dengan menggunakan KNN yang paling mayoritas, maka dapat diprediksi nilai query insert yang telah dihitung. Ya, untuk selanjutnya count dan Carlos Backbone. 1. Mudah dipahami dan implementasikan. Kuat dalam hal ruang pencarian, misalnya kelas tidak harus linear dipisahkan. Yang kedua, efektif apabila data training sampelnya besar. Yang ketiga, beberapa parameter untuk acuan, yaitu jarak metrik dan K. Dan yang terakhir, memiliki konsistensi yang kuat. Untuk kelemahannya sendiri yaitu perlu untuk menentukan nilai K yang optimal sehingga untuk menyatakan jumlah tetangga terdekat lebih mudah. Yang kedua, biaya komputasi yang cukup tinggi karena perhitungan jarak harus dilakukan pada setiap query instan. Yang ketiga, tidak menangani nilai hilang atau misbook seperti implicit. Yang keempat, sensitif terhadap data pencilan. Dan yang terakhir, rentan terhadap variabel yang non-informatif. Carlos Backbone, langkah-langkah untuk menghitung algoritma KNN. 1. Menentukan nilai K. 2. Menentukan kontrak jarak input masing-masing objek terhadap training data yang diberikan. Yang ketiga, mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak terkecil. Yang keempat, mengumpulkan tabel Gaussian. Yang kelima, dengan menggunakan Lightning yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan nilai query instan yang telah dihitung. Selanjutnya cross validation. Cross validation adalah metode untuk memperkirakan kesalah prediksi untuk evaluasi kinerja model. K-fold cross validation merupakan metode untuk mengevaluasi kinerja classifier. Metode ini dapat digunakan apabila memiliki jumlah data yang terbatas atau jumlah instance tidak banyak. K-fold cross validation adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui rata-rata keberhasilan dari suatu sistem dengan cara melakukan redundansi dengan mengacak atribut masukan sehingga sistem tersebut teruji untuk beberapa atribut input yang acak. Kinerja dari K-fold cross validation: 1. Total instance dibagi menjadi n bagian. 2. Fold ke-1 adalah ketika bagian ke-1 menjadi data uji atau testing data dan sisanya menjadi data latih training data. Selanjutnya, hitung akurasi atau kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya berdasarkan porsi data tersebut. Perhitungan akurasi tersebut menggunakan persamaan sebagai berikut. Akurasi sama dengan sigma data uji benar klasifikasi dibagi sigma total data uji dikali 100x. Kinerja dari K-fold cross validation yang kedua adalah ketika bagian kedua menjadi data uji dan sisanya menjadi data latih
Selanjutnya, hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut. Yang keempat, demikian seterusnya hingga mencapai volt ke K. Hitung rata-rata akurasi dari K buah akurasi di atas. Rata-rata akurasi ini menjadi akurasi final. Kolom komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Like-nya, bos.